Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'mati min syahrir Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatu minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, al-ayah ila akhirih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih, dan bisa melaksanakan ibadah lainnya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak cucu kita ditakdirkan oleh Allah orang-orang yang selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah, yang akhirnya bisa selamat dunia maupun selamat akhirat nanti. Allahumma amin. Dan rahmat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan akhir ini, kadang-kadang orang itu merasakan sombong namun tidak merasa sombong. Kadang-kadang kita itu melakukan dosa namun tidak merasakan bahwa kita itu berdosa. Kita sudah diberi janji oleh Allah, siapa yang mencari akhirat nanti pun akan diberi pahala yang begitu besar. Namun kenyataan apa yang kita laksanakan? Ketika bulan Ramadan datang, kita semangat untuk beribadah. Namun ketika akhir Ramadan sudah pudar hal itu, padahal di akhir Ramadan adalah merupakan janji Allah yang akan dibebaskan dari api neraka. Mengapa kita tidak semakin lama, semakin istiqomah dalam melaksanakan ibadah, semakin bersungguh-sungguh dalam ibadah? Maka introspeksilah pada diri kita masing-masing. Dan kemungkinan kalau ada suatu hal seperti ini nanti mau Idul Fitri, mungkin sudah banyak yang dengar bahwa hari raya Idul Fitri itu ada yang menyatakan jatuh hari Jumat, ada yang menyatakan mungkin hari Sabtu. Mengapa demikian? Sedikit kami informasikan sebelum kita ke sana, sebelum melanjutkan ngaji, bahwa memang dalam hal perhitungan, dalam hal hisab, untuk hari Jumat itu atau Kamis sore itu berarti sudah wujudul hilal. Jadi untuk Kamis sore itu sudah wujudul hilal, dimana kalau di daerah Madiun sini saja sudah 2 derajat lebih, sekitar 2 derajat 5,5. Namun ketika nanti di daerah Sumatera sana sudah 3 derajat, 5. Jadi sudah 2 derajat 5 menit 0 detik. Nah, kalau sudah demikian, menurut perhitungan itu berarti sudah dapat diru'yah. Namun dari sisi yang lain, jarak antara matahari dengan bulan, begitu matahari tenggelam, bulan di situ muncul, terlalu dekat. Karena terlalu dekatnya ini mengakibatkan sulit bagi orang untuk ru'yah. Nah, kalau itu nanti tidak dapat dilihat, tidak dapat diru'yah hilal itu, maka secara otomatis Ramadan akan disempurnakan menjadi 30, yang akhirnya bisa jatuh hari berikutnya. Namun kalau hari itu nanti bisa dilihat, akhirnya ada sidang isbat. Sidang isbat pasti akan menentukan. Dan orang yang ru'yah itu sendiri tidak ringan, karena dia akan menanggung, dan dia sendiri ketika begitu ru'yah tahu bahwa ada hilal, pasti didatangkan pengadilan agama.
pengadilan agama, yang mana dia akan disumpah. Maka ketika ru'yah itu berarti berbagai elemen masyarakat dari pemerintah di sana datang, begitu ia tahu langsung sumpah situ, langsung itu nanti diberitahukan, dikabarkan di Jakarta untuk dilakukan sidang isbat. Nah, penentuan itu kalau sudah kelihatan maka besoknya bisa hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, bagi kita yang awam, seperti kita yang awam ini, mengikuti saja, di sana sudah ada pakarnya. Bagi mereka yang sudah merasakan bahwa hari Jumat itu adalah Idul Fitri, karena mereka hanya berpedoman satu, begitu kita hitung sudah wujudul hilal. Ketika sudah wujudul hilal, berarti sudah beranjak ke bulan berikutnya. Maka mereka tidak pakai ru'yah, namun langsung pakai hisab, menyatakan bahwa hari itulah untuk Idul Fitri. Nah, dengan adanya begitu, mengapa ini kok bisa terjadi? Inilah ilmu kita. Bermacam-macam, kita tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ketika tidak sama dengan satu yang lainnya, janganlah merasa diri kita yang paling benar, situ yang paling benar, sana yang salah. Namun merasakanlah bahwa ilmu kita itu ternyata terbatas. Begitu pula memahami Al-Quran. Dalam memahami Al-Quran kan begitu, padahal satu ayat yang sama satu ayatnya, namun penafsirnya berbeda, akhirnya kita terima dengan berbeda. Jangan merasa bahwa diri ini yang benar, maka disitulah kebatasan ilmu kita sebagai makhluk Allah. Kalau sudah begitu, insya Allah apa yang akan kita capai nanti, kita serahkan kepada Allah. Dan bahkan menurut Imam Ghazali sendiri, begitu orang itu yang ikhlas dalam hal ibadah, tidak memikirkan sesuatu apapun, yang dipikirkan hanya satu, bahwa ibadah hanya untuk mencari ridha Allah. Begitu pula dalam hal Ramadan ini. Nah, tadi ayat sudah saya sampaikan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, nupriyosiro ing dalam negara akhirat, walatang nasibaka minad dunya, jangan lupalah kamu nasibmu di dunia ini. Di dunia hanyalah mengadu nasib, sedangkan nanti kita di akhirat adalah tujuan utama. Apapun yang terjadi bagi kita pasti akan ke sana. Orang yang selamat akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita sudah mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita adalah milik Allah, akan kembali pula kepada Allah. Lalu, benarkah kita tahu alamatnya surga itu di mana? Atau bahkan nanti kita kesasar? Namun, ketika kita berpegangan kepada Al-Quran, jelas-jelas Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fi. Zalika utawi iku Alkitab kitab la raib, ora ana kemamangan fihi ing dalam kitab, udah dadi pitutuh lil muttaqina keduwe wong kang takwa. Maka menurut Mbah Imam Syafi'i, tips orang yang mau sukses bahagia di akhirat itu nanti adalah orang yang berpakaian iman dan takwa. Namun sayangnya ketika kita itu sudah merasakan iman kepada Allah, tapi kenyataan dalam hal ibadah kita abaikan. Menyatakan kita ingin jadi orang muttaqin, namun dalam membaca Al-Quran hanya sekedarnya saja. Padahal mestinya ia harus selalu membaca Al-Quran, mengangan-angan artinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dalam hal sholat, ketika kita sudah sholat, kita sujud, kita ruku, dan lain sebagainya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya, berarti tidak sekedar hanya sholat itu, namun bagaimana mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, ini adalah Ramadan sudah berakhir. Orang dulu kalau ditinggal para ulama, ditinggalkan Ramadan dia akan susah. Namun kebalikan kita, kalau ditinggalkan Ramadan malah gembira, bajune nyar, apa-apanya nyar,
untung bojone ora anyar. Nah, dengan demikian mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah dan semua kesalahan kita diampuni Allah, sesama manusia saling memaafkan, selamat dunia maupun selamat akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbir warham anta khairur rahimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.